2023-02166 Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Di sini, saya ingin memaparkan materi mengenai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Bapak Septian Cahyoputro, SPD, Shum. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yang pertama yaitu sejarah perkembangan ejaan yang disempurnakan, yang kedua perbedaan dengan ejaan sebelumnya, dan yang ketiga yaitu penulisan ejaan yang disempurnakan. Sebelum kita membahas tentang ejaan yang disempurnakan, alangkah baiknya kita mengenal apa itu ejaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan disebut juga sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Sejarah perkembangan ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat sebagai EYD merupakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku pada tanggal 16 Agustus tahun 1972. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 diberlakukanlah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Sebelum menggunakan EYD, bangsa kita sempat menggunakan yang namanya ejaan Swandi loh. Penulisan huruf dalam ejaan Swandi sebagai berikut. Perbedaan ejaan yang disempurnakan dengan ejaan sebelumnya. Yang pertama ada di perubahan huruf. Di sini saya menyediakan sebuah tabel perbedaan antara EYD dengan ejaan sebelumnya. Silahkan teman-teman kalian bisa dapat memahaminya. Berikutnya yaitu penulisan yang baik dan benar menurut ejaan yang disempurnakan. Pemakaian huruf. Yang pertama yaitu huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari A sampai Z. Yang kedua yaitu ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia seperti A, I, U, E, O. Yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Misalnya, pandai, saudara, dan amboy. Yang terakhir yaitu gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, ANG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, misalnya khusus, ngilu, nyata, dan syarat. Berikutnya penggunaan huruf. Yang pertama, huruf kapital. Contohnya ada 3 macam, yaitu 1. Jabatan yang diikuti dengan nama orang. Contohnya presiden. Huruf P harus menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan nama orang. Yang kedua, ada penulisan bangsa. Contohnya yaitu bangsa Indonesia. Huruf I pada huruf Indonesia harus menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir yaitu penulisan kata depan dan kata sambung. Huruf kapital merupakan huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul. Karangan kecuali kata seperti di, ke, yang, dari, dan untuk yang tidak digunakan pada posisi awal. Contohnya seperti harimau gua dan kancil cerdik. Semua awalan katanya menggunakan huruf kapital, namun di dalam kata dan tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua, itu ada penulisan huruf miring.
1. Penulisan pada nama buku biasanya digunakan untuk memberi keterangan judul buku dalam sebuah cetakan atau artikel. Yang kedua yaitu bahasa asing. Biasanya huruf miring ini digunakan untuk memberi tanda pada bahasa yang asing. Yang ketiga yaitu ada bahasa ilmiah. Huruf ilmiah juga digunakan untuk memberi tanda pada istilah-istilah untuk bahasa ini. Berikutnya yaitu penulisan kata. Yang A yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya pagar, rumah, dan tanah. Yang B kata turunan. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya atau mendahuluinya bila bentuk dasarnya gabungan kata. Contohnya yaitu seperti bertanggung jawab dan membabi buta. Yang C kata ulang. Kata ulang ditulis lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya tuh seperti lari-lari dan sayur-mayur. Kemudian yang D yaitu gabungan kata. Gabungan kata yang biasa disebut kata majemuk termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contohnya seperti duta besar, orang tua, dan kambing hitam. Yang E kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya seperti buku ini ku baca. Yang F, kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya tuh seperti Kiki pergi ke Jakarta. Dan yang G, kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya seperti anak itu digelari sang pengembara. Berikutnya yaitu contoh latihan soal. Perhatikan pilihan yang B. Kata Universitas U-nya adalah kapital. Di sini harus ditulis dengan huruf kecil. Mengapa? Karena universitas di sini tidak diikuti oleh nama universitas tersebut. Jadi U-nya harus pakai huruf kecil. Kemudian di pilihan yang C, dalam setiap bab buku berartikan tulisan bab B-nya kapital. Yang benar adalah B-nya huruf kecil. Yang D, Direktur Bank Araya. Direktur huruf D-nya pakai huruf kecil, sedangkan Bank Arayanya sudah benar. Dan pilihan jawaban yang E, Fakultas Kedokteran. Di sini tuh F dan K-nya harus ditulis pakai huruf kecil ya. Jadi, jawaban yang benar di soal kali ini adalah pilihan jawaban yang A. Jadi, kesimpulan pada kali ini yaitu tata dalam bahasa Indonesia yang mengatur pengertian diksi atau pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya dari A sampai Z. Beberapa di antaranya merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakatanya. Huruf-huruf tersebut terdiri dari huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. Dalam EYD terdapat aturan-aturan untuk dapat disebut ejaan yang sempurna, yakni pemenggalan kata pada kata dasar, penulisan huruf seperti penggunaan huruf kapital atau huruf besar, dan penggunaan huruf miring. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih.